Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-qail bi hadithihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Tentu faktanya saat ini kita sudah berada di 10 hari kedua, bahkan mendekati akhir dari bulan Ramadan. Sudah banyak atau sudah lebih banyak hari-hari yang kita lewatkan dibandingkan hari-hari yang masih tersisa. Tentu kita berharap hari-hari yang sudah terlewat, yang kita sudah lalui, yang sudah kita upayakan di dalamnya adanya ketaatan, adanya puasa, adanya qiyam, semoga itu semua insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu sendiri seharusnya memahamkan kita akan hakikat hidup kita, yang tentu kita meyakini dan mengimani bahwa ada tujuan utama, ada obsesi utama ketika kita masih diberikan kesempatan, ketika kita disempurnakan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah fakta perbedaan kita, keterbatasan kita, banyak kekurangan kita, kecenderungan kita yang juga berbeda-beda, keinginan dan rencana yang kita inginkan juga berbeda-beda, tetapi hal itu tidak membedakan tujuan utama kita dalam menjalani kehidupan, yaitu hanya untuk ibadatullahi wahdah, hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah semata. Dan tentu guru-guru kita, para kiai, para habaib sudah banyak mengajarkan kepada kita, dan kontribusi mereka memberikan kepada kita ayat Al-Quran atau memahamkan kepada kita ayat Al-Quran yang menjelaskan tujuan kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu fakta yang selanjutnya bahwa kalau ibadah yang jadi tujuan utama itu, kita sebagai hamba, sebagai manusia masih dapat memilah dan memilih melakukan atau tidak, bersyukur dengan mengupayakan ketaatan atau kufur dengan meninggalkan bahkan melakukan kemaksiatan. Jadi faktanya ketika ibadah itu menjadi tujuan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan kenikmatan, ada hamba-hamba yang sujud, ada hamba-hamba yang taat, ada hamba-hamba yang beribadah, tapi tidak sedikit juga hamba-hamba yang kufur. Tidak sedikit juga hamba-hamba yang membangkang akan ketetapan yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi fakta yang kedua yang kita tidak bisa masuk ke dalamnya, bahwasanya perjalanan hidup kita yang kita dapat memilih sebagai hamba, kita dapat memilih apa yang akan kita lakukan, taat atau tidak, ya, syukur atau kufur, sabar atau tidak, semua itu dibatasi, ada durasinya, ada masa waktunya.
Karena semua kita sudah ada waktu yang telah Allah tetapkan, yang kita tidak bisa masuk ke ranah tersebut, dan itu dinamakan dengan al-ajal. Yang pasti adalah walikulli ummatin ajal. Itu kepastian semua manusia tanpa terkecuali, tujuannya ibadah atau tidak, berupaya memperbaiki diri atau tidak, berupaya memuhasabah bekalnya, memuhasabah amal kebaikannya ataupun tidak, berupaya melakukan amal kebaikan ataupun tidak, semuanya punya batas waktu, durasi. Yang hakikatnya kata Allah, fa'idha ja'a ajaluhum, kalau tiba waktunya, habis durasinya, tidak bisa ditambah, tidak ada pengulangan, tidak ada pembaharuan. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tidak dapat diakhirkan, ditunda walau hanya sesaat saja. Tidak juga dapat dipercepat walau hanya sesaat. Dan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya hal tersebut adalah mutlak atas dasar kehendak dan keinginan Allah. Maka sebabnya bukan apakah tua kita atau masih muda. Jadi tidak akan berlaku mudanya kita lebih lama durasinya dibandingkan tuanya kita misalnya. Sakitnya kita lebih sebentar lagi durasinya dibandingkan sehatnya kita. Hal itu tidak berlaku. Karena terkait ajal, Allah benar-benar mutlak sebagai penentunya. Yang kita tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Jadi upaya kita tidak mampu untuk menambah, mengurang, mengubah ketetapan ajal. Yang kita mampu adalah memaksimalkan setiap detik kesempatan yang masih diperkenankan, yang masih diperbolehkan, yang masih dikaruniakan untuk mengumpulkan bekal-bekal ketakwaan, untuk mengumpulkan amalan-amalan kebaikan, untuk menunjukkan bahwasanya sebagai hamba benar-benar kita membutuhkan keridhaan Allah. Lalu kembali beriringan dengan fakta yang selanjutnya bahwa ketika kita menjalani kehidupan, ada tujuan utama yaitu beribadah, ada durasi yang membatasi yaitu ajal, dan satu-satunya hal atau fakta yang pasti akan berlaku bagi kita hanya kematian. Boleh kita punya rencana, boleh kita punya keinginan di masa yang akan datang yang kita tidak tahu apakah terwujud atau tidak. Bahkan kita tidak tahu di mana kita diwafatkan, kapan kita diwafatkan, karena satu-satunya kepastian kita dipastikan akan diwafatkan. Maka Allah menamakan kata kematian bagi kita yang menjadi akhir dari perjalanan hidup kita tersebut dengan nama al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Boleh kita punya rencana apapun itu. Ya, terlebih kalau rencananya, kalau niatnya adalah untuk amal kebaikan, maka niat itu pun akan diterima sebagai ibadah di sisi Allah. Tapi itu bisa terjadi, bisa tidak, bisa terwujud, bisa tidak. Karena satu-satu yang pasti adalah al-maut, ya. Dan kita juga tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Lalu fakta yang terakhir, ini sebenarnya ayat yang membuat salah satu ulamanya para sahabat Rasulullah, anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, setiap kali mendengar, setiap kali membaca ayat ini dia menangis sejadi-jadinya karena khawatir itu adalah fakta sedangkan dia belum punya persiapan. Apa kata Allah? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ia khawatir akan satu hari yang pasti berlaku adalah di mana semua manusia akan berdiri, akan bangkit, akan berhadapan dengan Allah Tuhan semesta alam. Yang khawatir ada perintah justru kita langgar. Yang khawatir ada perintah justru kita tidak mau melakukan, enggan melaksanakan. Yang khawatir ada larangan justru kita lakukan. Melakukan pembangkangan. Ketika faktanya kita akan dihadap-hadapkan kepada Allah, sedangkan kita berharap ada keridhaan darinya, berharap
kita mendapatkan kebaikan berupa surganya, sedangkan di dunia justru lebih banyak lalainya, lebih banyak membangkangnya, lebih banyak tidak khusyuknya, lebih banyak tidak ikhlasnya, lebih banyak dosa dan kesalahannya. Itu mengkhawatirkan, padahal itu pasti akan terjadi. Ini yang membuat para sahabat menangis, Pak, ya, ketika membaca ayat tersebut. Jadi dari keempat fakta yang tidak kita bisa bantah tersebut, hanya satu yang kita bisa masuk ke dalamnya, yaitu memastikan ibadah adalah obsesi utama kita. Sedangkan terkait ajal kita tidak tahu, sedangkan terkait kematian kita tidak tahu, sedangkan terkait hari di mana kita dibangkitkan kita tidak punya kapasitas untuk menentukannya. Jadi seharusnya sebagai manusia yang mempunyai akal, sebagai manusia yang berpikir, sangat bahagia kalau kita berada, sangat bahagia kalau kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu hakikatnya Allah berikan ampunan. Loh, kenapa diberikan ampunan yang membuat kita harusnya bahagia? Saat selama ini saya sudah ibadah loh, saya sudah merasa sudah menunaikan, saya sudah merasa sudah melakukan. Di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, sholat saya laksanakan misalnya, sedekah kita lakukan, puasa kita laksanakan, semua amal kebaikan sudah kita upayakan. Jadi kita sudah merasa sudah menggugurkan kewajiban, karena memang ibadah menjadi tujuan kita. Tapi terkadang tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, ada saja kesalahan, ada saja kekeliruan. Bukan saat kita tidak melakukan kebaikan, bukan ketika kita tidak melakukan amal-amal ibadah dan ketaatan, tapi justru terkadang tidak kita rasakan ada kesalahan, dosa, kekhilafan, ketidakkhusyuan, ketidakikhlasan yang membersamai amal ibadah yang sudah sedikit kita laksanakan. Amal ibadah, amal soleh yang sedikit kita upayakan, ikhlasnya susah, khusyuknya sulit, konsistennya sangat berat. Sehingga hal tersebut tanpa kita rasakan menghapus, menghilangkan amal kebaikan yang kita lakukan, yang menyisakan hanya prasangka saya sudah menunaikan, yang menyisakan anggapan saya sudah melakukan, tetapi ternyata tidak diterima, na'udzubillah. Maka hadir Ramadan yang sudah kita pernah sampaikan, hakikatnya kata para ulama, Ramadan itu bahkan para sahabat, Bapak Ibu, dari kata Ramadan saja mereka sangat gembira, sangat bahagia. Karena Ramadan itu dari kata secara bahasanya saja sangat membahagiakan bagi orang-orang yang banyak dosanya, yang kadang-kadang ibadahnya nggak maksimal, ada kesalahan, ada kekeliruan, yang membuat amal itu tidak diterima, yang membuat doa itu tidak bisa diijabah. Padahal tanpa Allah kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tetap butuh Allah mengabulkan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan jalan atas setiap masalah dan ujian yang kita hadapi. Sehingga kata Ramadan itu membahagiakan, karena memang Imam Al-Qurtubi menafsirkan Ramadan itu berasal dari kata rombo yang artinya adalah panas sekali. Saking panasnya itu membakar sesuatu yang ada. Sedangkan kata yang kedua ar-ramad, kata benda yang bermakna perbuatan, yaitu membakar. Dan dijelaskan oleh para ulama tafsir, Ramadan itu dinamakan demikian karena hakikatnya Allah hadirkan untuk membakar. Allah hadirkan, panasnya Ramadan dapat menghanguskan, menghapus kesalahan dan dosa yang terkadang menyelip atau membersamai amal kebaikan siam qiyam yang kita lakukan. Jadi bahagia harusnya, karena Allah Maha tahu ibadah jadi tujuan, nikmat Allah sempurnakan, kesempatan Allah berikan. Tapi kadang-kadang manusia hatinya sulit dikontrol, ikhlasnya susah, khusyuknya sulit, ditambah konsistennya berat. Banyak lagi ujian riya, ujian iri, ujian dengki yang selalu masuk ke dalam hatinya, sehingga amal ibadahnya tidak diterima. Allah hadirkan Ramadan, puasa kita, qiyam kita berakhir dengan ampunan dari Allah. Mengapa hal itu ditekankan? Karena kadang-kadang ketika rahmat Allah tidak diberikan kepada kita, tidak hadir untuk kita, tidak dianugerahkan bagi kita, itu bukan Allah yang harus kita evaluasi.
Ketika kita berdoa, kita sudah yakin, Ustaz, kan Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahkan Allah sampaikan sebelumnya, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat. Bahkan di ayat yang lain dikatakan lebih dekat daripada min hablil warid, daripada urat nadi kita sendiri. Dan Allah akan mengabulkan doa, tapi kok rasanya saya nggak dikabul-kabulkan doa saya. Nah gitu kira-kira Pak ya. Kok kenapa Allah nggak mengabulkan doa? Jadi yang kita evaluasi Allah, ini kekeliruan. Maka yang harus kita pahami, bisa jadi ada dosa, bisa jadi ada tidak berkahnya makanan, tidak berkahnya minuman, syubhat di dalamnya. Anak kita beri nafkah yang tidak halal. Bagaimana mungkin kita berharap anak ini doa-doanya sebagai anak soleh menjadi pahala jariah bagi kita, sedangkan kita berikan kepada mereka harta yang tidak halal yang membuat doa mereka tidak diterima. Jadi ini yang harus kita evaluasi. Ada dosa yang terkadang luasnya kebaikan dari Allah itu tidak tercurahkan bagi kita, bukan karena berkurangnya rahmat Allah, bukan karena berkurangnya kasih sayang Allah, tapi tidak ada upaya bagi kita untuk memperbaiki kualitas penghambaan dengan memperbanyak mohon ampun dan taubat kepada Allah. Jadi sekali lagi bulan Ramadan ini sangat membahagiakan hakikatnya, tapi faktanya sudah lewat setengah Pak, sudah mendekati akhir. Ya, yang sebenarnya kita sudah diisyaratkan oleh Allah. Kalau ingin ibadahnya maksimal, Allah itu sudah jelaskan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini amalan yang kebaikan berada di dalamnya bukan kali ini saja, bukan untuk kita sebagai umat ini saja, tapi sudah dicontohkan oleh generasi sebelumnya. Bahkan bagi umatnya Nabi Muhammad, kita itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. 8 tahun Rasulullah contohkan bagaimana seharusnya seorang hamba memaksimalkan bulan Ramadan. 8 tahun itu pula para sahabat mendapatkan keteladanan, mendapatkan gambaran bagaimana Rasulullah sebagai hamba terbaik yang mereka dapat teladani, yang mereka dapat lanjutkan, yang mereka dapat amalkan dari nilai-nilai yang diajarkan. Kita juga telah ya dihadirkan generasi terbaik dari kalangan sahabat yang tahu betul bagaimana ibadahnya Rasulullah. Dilanjutkan kalangan tabi'in yang tahu betul bagaimana generasi yang langsung mencontoh Rasulullah. Dilanjutkan para atba' tabi'in terus sampai detik ini. Jadi sebenarnya Ramadan ini sudah dilewati oleh umat sebelumnya. Kita dapat ambil pelajaran Ramadan kita mau seperti apa. Kita dapat pelajari, kita dapat contoh kaum-kaum sebelumnya. Karena hakikatnya puasa itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Gitu Pak ya. Kayaknya udah mulai masuk ke arah pembahasan kita ya kan ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentu Ramadan ini ya seharusnya jadi semakin berakhirnya kita, semakin kita mengevaluasi diri Pak. Mengapa? Kalau ibadah Ramadan, kebaikan Ramadan di dalamnya itu kan tujuan utamanya, insya Allah guru-guru kita dari awal sudah menyampaikan Pak ya, sudah menjelaskan kepada kita semua. Ayat Al-Quran sudah dipahamkan bahwasanya tidak ada tujuan lain dalam menghamba. Ramadan itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Menggunakan kata la'allakum, ketakwaan yang kita dapatkan, yang kita peroleh itu bukan karena hal yang lain, tapi karena upaya kita sendiri sebagai hamba memaksimalkan bulan Ramadan dan karakter orang yang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan di ayat yang lain, selalu berupaya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mengevaluasi apa yang telah dia siapkan. Ramadan terbaik ini seharusnya dari awal Ramadan sampai detik ini kita evaluasi kira-kira kurangnya apa, yang gak maksimal seperti apa. Jangan sampai semakin berakhir Ramadan semakin kosong, semakin berakhir Ramadan semakin lemah, semakin berakhir Ramadan semakin santai. Padahal semakin berakhir Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah, kuatkan ikat pinggang, semakin serius. Kenapa? Keserius itu menunjukkan khawatir Ramadan berlalu, ampunan belum didapatkan. Khawatir Ramadannya selesai tetapi dosa-dosa kita tidak terhapuskan. Seperti Rasulullah langsung kuatkan ikat pinggangnya di akhir-akhir Ramadan, bukan santai.
tapi justru lebih memaksimalkan. Mengapa? Karena karakter orang yang bertakwa mengevaluasi. Loh, kok bisa dari awal Ramadan agak semangat, semakin kesini semakin turun. Nah, itu ya. Milih-milih kalau malam Lailatul Qadarnya. Pak, malam berapa ini? 21. Semangat nih. Besok berarti santai, 22. 23 semangat lagi. Ya, 24 santai. Ya kan? Padahal justru yang dicontohkan, kita tidak tahu kapan. Dan itu salah satu hikmahnya mengapa Allah tidak informasikan kepada kita kapan Lailatul Qadar itu dalam 10 hari terakhir, agar kita dapat istiqomah. Jangan sampai ada satu hari pun di 10 hari terakhir kecuali kita isi dengan kebaikan yang insya Allah kalau kita konsisten di 10 hari terakhir itu akan ada puasa, akan ada qiyam, akan ada sedekah, akan ada sholat, akan ada infak, akan ada memberikan makanan berbuka, akan ada tilawah yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, gitu ya. Ada satu hadis yang menjadi alat bagi kita untuk memuhasabah, Pak. Ini yang membuat para sahabat itu semakin akhir Ramadan, karena mereka mencontoh Rasulullah, semakin lebih berupaya maksimal bermujahadah untuk melakukan amal kebaikan. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga para ulama hadis lainnya? Rasul menyampaikan bahwa raghima anfu rajulin, binasa, celaka, merugi, rugi yang sangat besar seseorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, umurnya masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan, ia berada di bulan Ramadan, bahkan bisa jadi puasa dia lakukan, bisa jadi qiyam, ibadah ketaatan dia laksanakan. Ya, tetapi yang membuat merugi adalah sumbang salakha, Ramadannya berakhir qabla ayyufaralahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Loh, bagaimana bisa? Bukankah kita ini sudah diajarkan oleh guru kita, man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. 3 hadis itu menjelaskan hal yang kita dapatkan adalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kok bisa ada orang yang tidak diampuni sampai akhir Ramadan? Dijelaskan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yang hijrah dari Yaman ke Madinah 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang ke Madinah. Ia belikan rumah untuk ibunya, dia tinggal di masjid Rasulullah agar dia dapat melihat, agar dia dapat memahami, agar dia dapat mencontoh semua kebaikan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan faktanya ia menjadi sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dijelaskan di dalam riwayat yang mengatakan tentang keutamaan Ramadan, yughfaru fihi, diampuni semua hamba di dalamnya, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali memang yang tidak mau diampuni, kecuali memang yang tidak suka diampuni, kecuali memang yang membangkang, tidak ada keinginan untuk mendapatkan ampunan. Mungkin sama, Pak, yang kita pikirkan saat ini dengan para sahabat dulu. Kok bisa ada ya orang yang nggak mau diampuni? Ibadah udah sedikit nggak maksimal, sujud sudah sedikit tidak khusyuk, ya, amal kebaikan sudah sedikit tidak ikhlas, istiqomahnya berat, dosanya banyak, lalu tidak mau diampuni di bulan yang Allah berikan kebaikan di dalamnya berupa ampunan. Ini kan nggak masuk akal ya, gitu ya. Maka para sahabat juga nanya kepada Rasulullah, ya Abu Hurairah, faman ya'ba, wahai Abu Hurairah, memang ada yang bangkang, memang ada yang enggan untuk mendapatkan ampunan, memang ada orang yang tidak mau mendapatkan ampunan. Apa kata Abu Hurairah, Pak? Orang yang enggan dapat ampunan itu adalah alladzi ya'ba ayyastaghfirullah, orang yang enggan minta ampun pada Allah, orang yang enggan beristighfar kepada Allah, orang yang tidak menunjukkan dirinya di bulan Ramadan ada keinginan, ada hajat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling minimal lisannya ia upayakan mengucapkan kalimat-kalimat istighfar yang dia mampu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, sehingga ini kita lihat banyak sekali contoh
dari perjalanan hidup para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka 8 tahun, Pak, tentunya ya, berupaya untuk mencontoh, melihat, memahami bagaimana Ramadannya Rasulullah. Lalu mereka lanjutkan, mereka amalkan, mereka maksimalkan di sisa umur mereka, sehingga dilihat oleh murid mereka terus sampai kepada kita saat ini. Ketika mendengar terkait tersebut dan mencontoh Rasulullah SAW, maka di antara amalan yang banyak sekali dicontohkan oleh para sahabat adalah memperbanyak istighfar dan taubat di bulan Ramadan. Contoh, kita awali dengan ya sahabat ahli surga ya Pak ya. Tentu karena kita semua insya Allah menjadi ahli surga dan insya Allah. Walaupun banyak kekurangan kita, keterbatasan kita, tetapi di antara keteladanan di bulan Ramadan kita diarahkan meminta surga, Pak. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diajarkan serta diarahkan, ya kan? Baik, Bapak Ibu jamaah, kita ambil contoh terbaik setelah Rasul. Ya, yaitu Abdullah bin Quhafah radhiyallahu anhu, atau kita lebih kenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang tidak pernah ragu ketika diawali dakwanya Rasulullah langsung menerima. Orang yang selalu berupaya mendahulukan atau mendahului yang lainnya untuk melakukan amal kebaikan. Orang yang selalu membersamai Rasulullah SAW dalam semua keadaan, Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang membenarkan Rasulullah atas semua perkara dan kemukjizatan yang bahkan secara logika tidak masuk, maka digelari dengan As-Siddiq. Orang yang bahkan kata Rasulullah, seandainya keimanan semua kaum muslimin digabungkan, ya, lalu ditimbang dan dibandingkan dengan keimanannya Abu Bakar, masih belum sepadan. Ini manusia terbaik setelah Rasulullah SAW tentunya, ya, yang bahkan Allah berikan semacam motivasi kepada Abu Bakar, dan tentu hal itu berlanjut kepada kita saat cemas ketika kekasihnya Rasulullah khawatir akan bahaya di dalam gua Tsur, justru mendapatkan ya jaminan motivasi ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Ini kan Allah yang jaminkan. Ya. Jadi Abu Bakar itu radhiyallahu an selalu berupaya memaksimalkan dan mencontoh serta mengamalkan apa yang diteladankan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Makanya dalam riwayat Abu Bakar itu sering bertanya kepada Rasul agar dia dapat maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah ajarkan dia akan doa, ajarkan akan kalimat istighfar yang ia terus baca sampai akhir hayatnya dan dicontohkan kepada orang-orang setelahnya dan dilanjutkan sampai detik ini. Hadis sahih. Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar terus mengamalkannya. Kalimat istighfar yang berbunyi, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa kata Rasulullah dan terus akan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri. Dikasih nikmat gak syukur, dikasih kesempatan gak maksimalin, giliran ajal tiba, maut sudah menjadi fakta, sudah ada di alam barzah, minta-minta dibangkitkan, minta-minta dikembalikan walau sesaat, waktu yang sesaat itu akan dimaksimalkan untuk melakukan kebaikan. Fa asaddaqa wa aku minasalihin. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kita zalim pada diri kita, Pak. Allah kasih kenikmatan, tidak dimaksimalkan dengan rasa syukur. Allah berikan kesempatan, tidak berupaya melakukan amal ibadah dan ketaatan. Kalaupun itu dilakukan, bahkan tidak ada satupun manusia yang sujud kepada Allah, tetap Allah tidak berkurang kadar kemuliaannya. Allah tidak berkurang kadar maha kayanya. Allah tidak berkurang kadar maha segala sesuatu, termasuk kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba. Tidak, Pak. Sehingga kita itu zalim bukan pada Allah, tapi pada diri kita sendiri. Karena di dunia Allah tetap memperlakukan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku kata Allah luas mencakup segala sesuatu, ya. Tapi di akhirat maha adilnya Allah diberlakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini pengakuan yang diajarkan sebagaimana yang diucapkan dulu oleh Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Ya. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, dan tentu ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri, zalim yang sangat banyak. Tetapi kezaliman yang sangat banyak itu, dosa yang sangat banyak tersebut, wala yaghfirudz dzunuba illa ant. Tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Jadi kita tuh udah malu sebenarnya, Pak. Makanya kita awali dengan pengakuan. Gitu ya. Ini adab sebenarnya. Adab kita, karena kadang-kadang terkait masalah, terkait ujian yang kita dapatkan, lalu kita berusaha melaluinya, kita mendahulukan logika kita, Pak, akal kita, padahal akal kita ini nggak seberapa. Ya, yang seharusnya kita serahkan kepada Allah. Ya. Baik. Wala yaghfirudz dzunuba illa ant. Tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Karenanya faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan ampunan darimu. Dan ampunan dari Allah itu luas. Ya kan? Warhamni, kasihi aku ya Allah. Ya kan, rahmat Allah kan luas. Kasih saya ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun. Ghafur diikat dengan kata rahim dan maha penyayang. Karena ghafurnya Allah berlaku bagi kita bukan karena hebatnya kita dalam ibadah, Pak. Tidak. Bukan karena hebatnya kita dalam melakukan kebaikan, bukan karena kita lebih banyak melakukan ketaatan dibandingkan dosa-dosa yang terulang. Tapi ghafurnya Allah, Allah ikat dengan rahimnya, bukan dengan adilnya. Ya. Sehingga rahimnya Allah lebih besar, diampuni kita karena kasih sayangnya Allah. Maka di hadis kursi itu kan jelas ya Pak ya, Allah sampai ajak kita, ya ibadi, hai kalian hamba-hambaku semua, kata lau balagat dzunubuka ananas sama, kalaupun dosa kalian itu banyak membuih sampai ke langit, ke ujung langit, saking banyaknya, summastaghfartani, sekali kalian istighfar minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, saya ampuni semua dosa kalian yang banyak dan saya tidak pedulikan dosa kalian yang banyak, dihapus dengan satu kali istighfar. Rahmannya Allah, rahimnya Allah kepada kita orang yang beriman. Ya, maka rugi kalau kita justru berakhir Ramadan tergambar sebagai orang yang enggan memperbanyak istighfar. Gitu kira-kira Pak ya. Allah memang mengampuni, memberikan ampunan di bulan Ramadan, tapi tidak diberikan bagi orang yang bahkan lisannya tidak ada upaya untuk mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Nah ini, itu keteladanan yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, contoh lain misalnya ya. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Anaknya Umar, Amirul Mukminin yang kedua. Ya, Abdullah bin Umar ini juga dikenal sahabat yang sangat mencintai Rasul, sahabat yang paling banyak mempelajari, paling banyak menghafal, paling banyak menyerap, paling banyak mendampingi Rasul, sehingga dia menjadi satu dari 5 sahabat yang juga paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi muftinya para sahabat dan tabi'in setelah wafatnya Rasulullah. Satu dari 5 muftinya, para ulamanya dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ini Ibnu Umar. Bahkan Ibnu Umar ini Pak, saking luar biasanya, saya sering membaca sejarah Ibnu Umar ini. Setiap membaca ayat Al-Quran nangis. Nah, minum air zam-zam pun nangis Pak. Ya, kita minum air zam-zam doa aja kadang-kadang enggak. Ibnu Umar minum air zam-zam nangis. Kenapa? Ingat ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mengatakan wahila bainahu wa baina ma yashtahun. Orang-orang kafir itu nanti dimustahilkan bagi mereka atas apa yang mereka inginkan. Dan kata Ibnu Umar, tidak ada yang lebih diinginkan oleh ahli neraka kecuali air minum. Makanya dicontohkan ya oleh Ibnu Umar, setiap minum air zam-zam itu di antara doa yang dia mohonkan kepada Allah agar diharamkan dari api neraka, diberikan air minum di surga. Kenapa? Karena sudah kita ceritakan dulu, kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu keutamaan khasiatnya seperti doa orang yang minumnya. Nah, jadi doa apa aja kebaikan tentunya ya Pak. Baik.
Jadi Abdullah bin Umar ini selain ada Abu Hurairah ya, ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu seayah Rasulullah SAW, anak paman seayah Rasulullah, Abbas ya. Kenapa dikatakan seayah? Karena Abbas bin Abdul Muttalib itu dengan Abdullah bin Abdul Muttalib satu ayah beda ibu, ya kan? Abbas punya anak bernama Abdullah radhiyallahu anhuma, maka dikatakan sepupunya Rasulullah seayah. Kalau Ali bin Abi Thalib sepupu kandung bagi Rasulullah, karena Abu Thalib dengan Abdullah saudara kandung, satu ayah dan satu ibu. Ya, jadi sepupu kandung, nasabnya lebih dekat lagi dibandingkan Abdullah bin Abbas ya. Kalau Zubair bin Awam sepupu dari pihak bibinya Rasul, anak bibinya Rasul kandung. Tetapi nasabnya tidak kembali kepada Abdul Muttalib. Mengapa? Karena kembali kepada ayahnya yang bernama Awam. Jadi Sofiyah binti Abdul Muttalib menikah dengan Awam bin Khuwailid. Lahirlah seorang bernama Zubair, sepupu bagi Rasulullah karena anak bibinya, tapi secara nasab agak jauh. Ya, ketemu nasabnya di Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab itu juga yang menemukan nasab antara Rasulullah dan istrinya Khadijah kan ya. Karena Awam itu saudaranya Khadijah. Ya, jadi Awam bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab gitu. Ya, baik. Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada juga sahabat lain, ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini tiga ya sahabat atau sahabiat dari istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang keempat ada Anas bin Malik yang merupakan pembantunya Rasulullah alaihi wasallam. Tidak hanya membantu Rasul, tapi hikmahnya, kebaikan yang ia peroleh ketika dititipkan oleh ibundanya kepada Rasulullah SAW, dia menyerap banyak ilmu dari Rasulullah SAW dan dijadikan atau diajarkan kepada generasi setelahnya. Karena Anas bin Malik ini orang yang panjang sekali umurnya, Pak. Umurnya sangat panjang, bahkan dia menguburkan sekitar 60 keturunannya sendiri sebelum dia wafat. Karena doanya Rasul itu ketika ibunya pertama kali, karena ibunya ini janda, tidak punya harta, tapi pengen berkontribusi saat awal hijrahnya Rasul. Orang-orang ada yang ngasih duit, orang ada yang ngasih harta, orang ada yang ngasih tanah diwakafkan dan sebagainya. Dia nggak punya apa-apa, Pak, tapi dia pengen ada kontribusi. Baru diawali dakwahnya Mus'ab bin Umair, ada orang sekuat ini ingin ada kontribusinya bagi Islam. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah dan akhirnya diterima anak tersebut. Ajar ya Rasulullah, didik ya Rasulullah, jadikan pembantumu ya yang dapat bermanfaat bagimu dan agama. Maka Rasulullah itu mendoakan 4 perkara untuk Anas bin Malik. Allahumma aktsir lahu malahu. Ya Allah, limpahkan karunia, harta yang banyak kepadanya. Ya, aktsir lahu malahu wa waladahu, perbanyak keturunannya ya Allah. Maka Anas bin Malik itu banyak sekali anak keturunannya, Pak. Wa atil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah, umurnya panjang. Makanya 1, 2, 3 kata Anas bin Malik sudah terjadi semua. Tinggal yang keempat yang dia harapkan. Waghfir dzambahu, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Nah, itu. Jadi Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dan jadi gurunya ya para sahabat dan tabi'in setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang kelima Ibnu Umar. Nah, gitu ya, jadi 5 ya. Baik, Ibnu Umar ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Berarti kalau semua yang sumbernya dari Rasulullah itu hadis atau sunnah, kalau kita lihat ya, sunnah nabawiyah. Tapi ada juga yang sumbernya dari para sahabat, dan itu biasanya diistilahkan dalam ilmu hadis bernama asar. Asar itu peninggalan ya. Baik, jadi Imam Al-Baihaqi menceritakan bahwa karena dulu Abdullah bin Umar tidaklah setiap harinya menutup 1 hari bulan Ramadan. Tidaklah 1 hari berganti di bulan Ramadan, berarti maksudnya sebelum tenggelamnya matahari ya. Karena kalau dalam Islam, dalam perspektif fikih, pergantian hari itu setelah sholat maghrib atau pada waktu sholat maghrib. Ya, jadi malamnya kita pada saat itu sholat maghrib. Makanya qiyamul Ramadan itu semua kebaikan yang dimulai dari azan maghrib. Makanya kalau kita berikan makanan berbuka puasa, kita tilawah, sholat tarawih, sedekah, tadarus, seluruh yang kita amalkan itu namanya qiyamul Ramadan, qiyamul lail.
Beda dengan tahajud. Nah, gitu ya. Kalau tahajud khusus dua atau khusus sholat malam kan gitu ya. Ya. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab, orang yang sangat dekat kepada Rasulullah, yang mencontoh betul apa yang dilakukan oleh Ramadannya Rasulullah SAW. Ia tidak pernah meninggalkan satu hari pun, mengakhiri satu hari pun di bulan Ramadan, kecuali memperbanyak istighfar dan taubat dengan kalimat ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya Allah yang maha luas ampunannya, ighfirli, ampuni aku ya Allah. Jadi terus diucapkan kalimat-kalimat tersebut karena tidak ada keinginan dari para sahabat-sahabat yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ya, melalui bulan Ramadan tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ampunan Allah sangat luas, di luar bulan Ramadan sudah sangat luas, terlebih ditambah bulan Ramadan, tapi kita masih enggan untuk dapat ampunan. Nah, ini udah semakin gak tahu diri kita ya. Maka dicontohkan oleh para sahabat, salah satunya Abdullah bin Umar, ya, mengucapkan kalimat istighfar itu. Lagi mungkin Pak ya, sahabat lain. Ada seorang sahabat lain namanya Abdullah bin Amr bin Aus. Anaknya Amr bin As. Ini pemimpin mujahid di zaman Umar bin Khattab, dia membebaskan Mesir. Sampai sekarang di Mesir ada Masjid Amr bin As. Luar biasa. Ya, yang dulunya justru menjadi delegasi orang-orang Quraisy untuk ya berhadap-hadapan dengan para kaum muslimin yang hijrah di Habasyah. Justru karena itu menjadi jalan dia untuk menerima hidayah. Ketika dia berhadap-hadapan dengan Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam. Ini orang yang cerdas, sahabat dekatnya Khalid bin Walid. Makanya Rasulullah itu aneh katanya kalau sekelas seperti Amr bin As, sekelas seperti Khalid bin Walid tidak masuk Islam, itu aneh. Karena kecerdasan mereka seharusnya membuat mereka sangat mudah untuk menerima Islam. Ya, baik. Jadi Amr bin As punya anak bernama Abdullah. Abdullah ini dikenal sebagai orang yang alim, orang yang soleh, ahli ibadah, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dan disampaikan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sanad yang sahih, dikatakan bahwa dulu Abdullah bin Amr bin As, sama ya Pak ya, jadi tradisi para sahabat itu tidak melewati satu hari di bulan Ramadan, bahkan ketika berada di akhir satu hari, yaitu di sore hari. Jadi ngabuburit para sahabat itu istighfar Pak. Kita masih sibuk menyiapin lontong terus itu ya, lontongnya, wah ini menunya apalagi, macet di sana, macet di sana, macet di sana, tapi insya Allah bisa sambil istighfar. Kenapa? Astagfirullah ibu, ini lampu sennya gitu Pak ya, terus gitu. Jadi nah, setiap hari ingin mengakhiri Ramadan atau ingin mengakhiri satu hari di bulan Ramadan, kata Ibnu Majah, Abdullah bin Amr bin As itu selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, birahmatika allati wasi'at kulla syai', dengan rahmatmu yang luas, rahmatmu yang mencakup segala sesuatu, yang menaungi segala sesuatu, antaghfirali, ampuni aku ya Allah. Ya, jadi memang kita merasa banyak dosanya, tapi rahmat Allah lebih luas. Maka kita upayakan memohon ampunan, kita upayakan sebagai hamba memperbanyak istighfar, karena bagi Allah memberikan ampunan dengan satu istighfar lebih mudah, sangat mudah bagi Allah atas kehendak dan kasih sayangnya. Ya, jadi dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, ya, allati wasi'at kulla syai', yang luas mencakup segala sesuatu, ampuni aku ya Allah, antaghfirli, ampuni aku ya Allah. Jadi poinnya di sini sudah ada 3 sahabat tuh. Walaupun kita tambah lagi poinnya sama, bukan berarti Bapak Ibu harus dengan format tadi kan ya. Walaupun kalaupun dengan format tadi pahalanya lebih besar, karena memang mengamalkan berdasarkan ilmu. Tetapi tentu ketika kita mempunyai, misalnya ustaz saya hafalnya astagfirullah gitu ya,
Atau lebih panjang dikit, astaghfirullahalazim. Atau lebih panjang dikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh enggak? Boleh. Apapun kalimat yang menunjukkan kalau kita mohon ampunan kepada Allah, boleh. Dari guru kita diajarkan, kita lakukan, kita amalkan, sehingga pahalanya berlipat. Bukan hanya pahala istighfarnya, tapi pahala kita mendapatkan ilmunya. Nah gitu ya, berkah jadinya Pak. Berlipat pahalanya, terlebih di bulan Ramadan, terlebih di hari-hari di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan ada waktu-waktu tertentu, waktu yang mustajabah, ya kan? Tapi kalau di dalam bulan Ramadan setiap waktunya mustajab. Jadi sangat rugi kalau kita tidak maksimalkan dengan minta ampunan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan Ustaz, saya hafal tuh yang Sayyidul Istighfar, Masya Allah, yang paling panjang ya kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Terus sampai akhir, laksanakan Pak. Karena bukan tentang banyak sedikit atau panjang pendeknya, tapi kita pastikan istiqomah seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah di sisa-sisa akhir Ramadan kita ini. Dari hari ini sampai takbiran nanti, jangan ada satu hari yang terlewat kecuali kita isi dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Nah, itu baru satu sisi Pak dari sirahnya sahabat di bulan Ramadan. Baik, jadi Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di akhir-akhir Ramadan ini para sahabat itu bahkan ingin memaksimalkan istighfarnya, ingin memaksimalkan ibadahnya. Maka salah satu keutamaan yang tidak terlewatkan adalah i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah format atau bentuk bagaimana seorang hamba merasa khawatir dari awal Ramadannya tidak maksimal, sehingga ia ingin fokus, ya, ingin fokus benar-benar menggeser segala obsesi duniawinya untuk fokus terhadap obsesi akhiratnya, dan dia benar-benar ingin mendapatkan akhirat karena Allah sampaikan wal akhiratu khairu wa abqa, sehingga i'tikaf itu adalah semacam sikap orang-orang yang berupaya obsesinya dari dunia digeser dan difokuskan hanya untuk akhirat. Isinya apa? Amalan yang sama Pak. Tilawah tapi lebih fokus, zikir tapi lebih konsisten, istighfar tapi lebih maksimal. Kenapa? Karena difokuskan hanya untuk beribadah. Itu di akhir-akhir bulan Ramadan yang kita akan segera memasukinya. Maka saya doakan insya Allah Bapak Ibu sekeluarga Allah berikan kemudahan agar terus dapat konsisten dan istiqomah dalam melakukan ketaatan, diberikan kesehatan fisiknya, diberikan keberkahan dalam harta dan keluarganya. Allah jadikan insya Allah keturunan kita semua keturunan Bapak Ibu, Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Di bulan Ramadan amal ibadahnya diterima, menjadi hamba yang bertakwa serta dosa-dosanya terampuni insya Allah. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Mungkin itu ya insya Allah ya, semoga berkah ya bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita, dan semoga masih diberikan kesempatan di Ramadan selanjutnya untuk memperbanyak amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Alafu minkum wallahu a'lam bissawab. Sa akhiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.